teman-teman, saya akan mencoba membersihkan spray gun ini setelah dipakai aplikasi. Ini ada lemnya pada netes. Pertama-tama kita buka baut penahan ini ada pernya, kita ambil jarumnya, kita ambil juga. Selanjutnya kita buka capnya. Ini kebetulan makanya belum begitu lama, jadi masih mudah dengan tangan bisa. Setelah capnya dibuka dua-duanya, baik, selanjutnya kita buka nozzle-nya. Ya, ini buka. Karena ini hardener, jadi cukup bersih hardenernya. Ya, ini lemnya nih kotor. Terus ini ringnya harus dibuka juga. Nah, kalau terlalu kenceng begini, kita tekan segini, agak ada tekanan, kita tekan dulu. Nah, ini kebuka, langsung bisa diangkat. Ini juga sama, kalau terlalu kencang kita ketoknya aja harus pakai perasaan. Nih ya. Nah, baik, selanjutnya kita bersihkan ini dengan air. Karena ini base nya air, ini cukup dengan air aja. Sampai bersih ya. Ini dibersihkan benar-benar sampai bersih semua, dilapin sampai bersih. Bagian luarnya, ini bagian luarnya semua dibersihkan. Masih banyak lem juga, ini harus benar-benar bersih ya. Untuk membersihkan bagian dalamnya, kita masukkan ini dengan pinset seperti ini. Kita gosokkan, celupkan ke air, kita gosok. Nah, ini kita ganti bagian yang bersih lagi. Terus kita lap lagi, terus. Nah, ini di dalamnya masih agak kotor. Selanjutnya kita lap ini dengan thinner. Makanya kita ada perlu thinner, karena biasanya kalau lem sudah kering mengeras, ini kalau dengan air aja nggak bisa. Makanya kita perlukan thinner. Ini dengan thinner ini kita larut lemnya. Nah, kita bersihkan, masukkan, kita bersihkan seperti ini. Nah, ya, lanjut. Ini untuk hardenernya juga sama. Walaupun kelihatan bersih, hardener biasanya malah cukup keras kalau udah mengering. Nah, kita putar-putar sampai benar-benar bersih. Lanjut, ini kita lanjutkan, bagian dalamnya udah cukup bersih. Nah, sekarang untuk bagian luar kita tinggal lap-lap aja. Setelah ini gunnya kita bersihkan, kita udah selesai. Kita lanjutkan dengan membersihkan beberapa komponen yang telah tadi kami lepas. Yang pertama, ini masih sama dengan air. Ini dengan air aja. Ini harus benar-benar bersih. Ini di sini ada jarum, Jarum ini lubang-lubang ini harus jangan sampai ada yang tersumbat. Nah, seperti ini. Ini harus kita tusuk satu-satu nih. Kita bisa lihat mungkin dengan melihat cahaya mana yang masih rapat. Nah, itu yang kita tusuk. Kalau semuanya udah benar-benar dia lubangnya tidak ada yang mampet, ini udah berarti udah benar bersih. Dan yang di samping ini di samping ini ya. Ini juga harus, lubang ini juga harus bersih. Fungsinya apa? Ini adalah untuk keluar angin supaya
lem ataupun hardener itu dia bisa smooth keluarnya. Fungsinya apa? Anginnya harus lancar keduanya. Ini kalau kotor, keterangan dari sini bisa ditusuk. Ini juga bisa ditusuk ini. Nah, kalau ada kotoran kita tusuk dari dalam. Ini ada lubangnya, kita tusuk. Seperti ini kita tusuk dua-duanya, semua kita bersihkan. Yang satu juga sama seperti itu. Untuk awalnya kita bisa lihat untuk melihat cahaya atau sinar. Kalau misalnya ada yang mampet baru kita tusuk. Kalau enggak kita cukup dengan disikat-sikat aja. Nah, kalau udah semua bersih, terus tadi ini ringnya juga kita harus bersihkan juga. Kita bersihkan. Terus nozzle-nya, ini nozzle untuk yang lemnya. Nah, ini masih dengan air aja cukup nih. Kita tusuk ke dalam, kita tusuk, tinggal diputar aja, diputar, dilap. Nah, ini ke bawah udah cukup bersih. Kalau udah cukup bersih, sekarang baik, kita lanjutkan cara pemasangannya. Sebelum kita pasang, ini jarum, nozzle, ring, dan ini per penahan untuk maju mundurnya si jarum, juga capnya. Ini semua kita lumasin. Tujuan pelumasan itu adalah supaya alat-alat ini kan dipakai di dalam ini ya, lewat ini ada jalur lem, terus ini juga jalur lem, supaya lem tidak gampang menempel di bagian dalam itu. Kalau dia menempel, otomatis keluarnya lem tidak lancar dan tersumbat. Yang kedua, waktu kita akan membuka kembali, ini akan lebih mudah dan lebih gampang. Jadi tujuan pelumasan itu seperti itu. Dan ini kalau ada di bagian capnya, terutama ini kalau ada lem yang kering nempel di sini tuh gampang dilepas. Ini juga kita kasih pelumas. Semua kita kasih, termasuk ini jarumnya, kasih pelumas semua. Sekarang proses pemasangan kembali. Apa yang kita harus perhatikan? Pertama adalah kita setel jarumnya. Ini jarum jarum ini tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, dia akan terjadi kebocoran lewat belakang sini. Ini karena di sini ada seal. Kalau terlalu keras, waktu kita tarik katupnya, ini lambat nutupnya. Makanya lem akan netes dari ujung nozzle. Itu fungsinya seperti itu. Yang satu juga kita set. Nah, ini yang satu longgar nih. Ini kita harus setel. Caranya nyetel, kita tarik ininya. Kita harus ada ini cara nyetel. Ini ada kunci L. Ini kita putar seperti baut biasa aja, baut kanan. Kalau kita kencangkan, sealnya akan menekan dan dia akan kita kencangkan. Kita coba. Nah, ini masih longgar, kita harus kencangkan lagi. Baik, kita coba dulu. Nah, ini masih kayak perasaan ya. Kalau ini kan ini terlalu masih ringan. Kalau ringan itu berarti longgar. Kita kencangkan sedikit lagi. Kita cek. Ya, saya rasa cukup. Baik, selanjutnya kita pasang ringnya. Ini udah bersih. Ya, ring yang satu. Ini ring bisa bolak-balik sama aja, nggak masalah. Ini bisa tuker-tuker nggak masalah, sama aja. Karena dua-duanya ukurannya sama. Baik, selanjutnya kita pasang nozzle-nya. Ini pasang aja. Ini masang ini harus pakai tangan dulu, nggak usah langsung dengan kunci. Tujuannya supaya kalau terjadi kemiringan itu, kalau pakai kunci biasanya ntar rusak di bagian ulir bautnya. Nah, ini kan udah pas, ini tinggal dikencangkan aja dengan kuncinya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini kita kencangkan sampai kencang, nggak usah terlalu kencang, yang penting nah cukup. Ini udah cukup. Capnya kita pasang.
kita atur posisinya. Nah, ini yang satunya. Cap juga bisa bolak-balik, maksudnya ditukar yang untuk yang kiri kanan, kanan kiri, sama nozzle juga seperti itu. Setelah ini terpasang semua, sebelum kita pasangkan untuk dengan lem, kita coba dulu dengan air. Tujuannya apa? Kalau terjadi kebocoran di nozzle depan ataupun dari seal belakang ini, kita gampang. Kalau udah dengan lem itu ntar rusak, kita harus membersihkan lagi. Kalau dengan air kita nggak bersihkan, kita cukup mana yang bocor kita kencangkan aja. Kita set dulu, ini pasang selang untuk ntar dikonek dengan keran, air dari keran pasang. Terus ini yang untuk lem yang besar, ini yang untuk hardener yang kecil. Kalau yang untuk hardener kita tinggal dorong aja seperti ini. Ya, mari kita lanjutkan dengan pengetesan dengan air. Kita tes kebocoran dengan air. Ini ada selang yang sudah dikonek ke keran. Ya. Kita buka airnya, kita tarik tapuknya. Ini udah keluar. Kita lihat, kita stop, kita lihat di ujung nozzle ini di nozzle ini tidak terjadi kebocoran. Nah, ini tidak terjadi kebocoran, ini di ujungnya. Terus kita lihat juga di belakang. Nah, kalau ada terjadi bocoran di sini netes. Makanya kenapa kita cek sebelum kita pasang untuk dengan lem. Nah, kalau terjadi kebocoran kita lebih gampang menyetel atau kita memperbaikinya. Oke, ini yang bagian lem sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang untuk hardenernya. Sama seperti tadi, kita harus konekkan dengan ini yang hardener. Sama, kita buka kerannya, kita buka tapuknya seperti ini. Ini benar-benar, ini tekanannya cukup kuat ini karena air langsung dari keran. Nah, di sini nih kita lap, coba ya, tidak terjadi kebocoran. Juga di belakang, sini biasanya terjadi kebocoran dari sini. Nah, kalau dari sini tadi kita kecangkan. Kalau terlalu ini seperti ini, kalau kita tarik, kalau misalnya terlalu kencang, dia begitu kita lepas katupnya, dia nggak langsung nutup, nggak langsung berhenti, jadi ada sisa lem yang netes, itu kotor. Makanya tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu longgar. Terlalu longgar bocor, terlalu kencang nutupnya lambat, bocor dari depan. Mungkin itu tip dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.